Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Dompu, yang saya hormati Bapak Camat dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda hingga zaman mobil Toyota, seorang orator yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tak lain, tak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong pada umatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas seputar masalah yang berkaitan dengan kewajiban berbakti pada kedua orang tua. Kalau kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, berarti kita sudah berbicara tentang sebuah kewajiban. Dan kalau kita sudah berbicara tentang sebuah kewajiban, berarti sudah pasti itu mutlak harus dilaksanakan. Terlebih-lebih lagi dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, itu mah celaka lagi kalau kita melalaikannya. Coba kita tengok dan buka kembali riwayat yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Alqamah. Perlu kita ketahui bahwa Alqamah adalah seorang pemuda yang taat beragama. Dia rajin salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Tetapi sayangnya dia pernah menyakiti hati ibunya dan dia pernah mengusir ibu dari rumahnya lantaran mengikuti kata-kata istri dan lantaran lebih besar rasa cinta kepada istri daripada cinta kepada ibunya. Betapa cinta membuat orang lupa akan segalanya. Pantas kalau Imam S. Arifin itu menyebutkan lewat syair lagunya, kalau cinta sudah melengket, batu bata akan terasa roti. Aduhai, batu bata kok terasa roti sih? Dasar cinta kok membuat orang jadi edan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang cinta itu suatu keharusan. Mencintai dan melindungi istri itu tidak ada yang melarang. Bahkan itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.
Akan tetapi, jangan karena cinta kepada istri lalu merusak hubungan keluarga, apalagi dengan ibu yang melahirkan kita. Kadang-kadang orang zaman sekarang kalau sama pacarnya disanjung-sanjung, disayang-sayang. Tapi kalau sama ibunya dibentak-bentak. Kalau dipanggil sama pacarnya, contohnya, Mas Anton, jawabannya, iya sayang. Ada apa sayang? Kesini dong sayang. Tapi kalau dipanggil sama ibunya, contohnya, Anton, Anton, oh Anton. Jawabannya apa sih? Gangguin saja. Subhanallah, kok begitu sih sama ibunya? Nanti berdosa loh. Tidakkah kita ingat pesan Haji Roma Irama lewat syair lagunya? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada cerita Alqamah. Lantaran Alqamah durhaka kepada ibunya, sehingga dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang amat keras. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, sampai-sampai dia dihadapkan dengan sakratul mautnya yang amat mengerikan. Keringatnya bercucuran dan badannya seakan-akan tertusuk pedang. Hal itu berlangsung beberapa hari. Dan yang lebih celaka lagi, dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dan kalimat thayyibah lainnya. Meskipun berkali-kali sahabat Rasulullah menuntun di telinganya, tetap saja dia tidak bisa. Melihat kejadian ini, salah seorang sahabat melapor kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah pun merintahkan sahabatnya untuk menjemput ibunya Alqamah yang sudah lama tinggal di atas gunung untuk memaafkan Alqamah. Namun ibunya tidak mau memaafkan Alqamah karena hatinya sudah terlalu sakit. Dan mengetahui hal tersebut, Rasulullah pun mendatangi ibunya Alqamah dan berkata, "Wahai ibu, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan saya bakar di depan mata ibu." Mendengar perkataan Rasulullah, akhirnya ibu Alqamah tidak tega melihat anaknya terbakar. Dan ibu Alqamah berkata, "Biarlah semua kesalahan dan dosa-dosanya selama ini saya maafkan." Rasulullah pun menjawab, "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya." Kata maaf kemudian terlontar dari lidah ibu Alqamah. Dan saat itu juga terdengar dari bibir Alqamah keluar ucapan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dan akhirnya Alqamah meninggal dalam keadaan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saja ibu Alqamah tidak mau memaafkan dan meridhoi Alqamah, maka Alqamah akan meninggal dalam keadaan merugi. Sesuai sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua
kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi harus ada ridho dari kedua orang tua kalau kita mau sukses. Contohnya Bapak Wakil Bupati kita. Bapak Wakil Bupati kita bisa sukses karena adanya doa dan ridho dari kedua orang tuanya. Dan tentunya Bapak Wakil Bupati nurut. Disuruh belajar, Bapak nurut. Disuruh ngaji, Bapak nurut. Disuruh sekolah, Bapak nurut. Dan disuruh kawin pun Bapak Wakil Bupati nurut. Sehingga sekarang Bapak Wakil Bupati kita bisa sukses. Sukses menjadi sarjana, sukses menjadi wakil bupati. Dan yang paling istimewa lagi, Bapak Wakil Bupati kita sukses mendapatkan istri yang cantik dan soleha. Betul Bapak Wakil Bupati? Namun lain halnya dengan remaja-remaja sekarang ini. Remaja-remaja sekarang ini disuruh belajar malah nonton TV. Disuruh ngaji malah apel-apelan. Disuruh sekolah malah pacaran. Disuruh kawin malah nolak. Katanya untuk apa kawin, lebih baik selingkuh saja. Hancur mena. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai ajakan terakhir saya pada kesempatan ini, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita hargai mereka dan mari kita doakan mereka. Karena perjuangan kedua orang tua kita selama ini tidak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.